Kemudian kalau ayah ya, karena memang banyak kesan yang positif di antara teman-teman mahasiswa, terutama teman-teman di Jinesiasa. Ketika berbicara sosok ayah, memang sosok yang memang bijaksana, kemudian sangat didengar oleh para mahasiswanya. Kalau di keluarga, Kang, biasanya kita berbicara pesannya, apa sih sebetulnya yang sering ayah sampaikan kepada Akang nih sebagai anaknya? Ya, pesan beliau itu ya kalau secara keseharian banyak lah ya pesan-pesan. Cuman yang terngiang ketika itu ya mungkin karena sudah ada firasat ya karena beliau waktu sakit. Gimana sih ya gitu maksudnya supaya artinya orang tuh banyak suka dengan kita, artinya dengan insya Allah lah gitu. Jadi kalau beliau itu berpesan itu pernah yang saya ingat itu pokoknya jangan setengah-setengah ketika melakukan sesuatu, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu pasti hasilnya pun setengah. Tapi kalau kita berjuangnya dengan betul-betul, ya maka hasilnya juga dengan akan betul gitu, akan baik, akan sesuai dengan apa yang kita perjuangkan. Itu. Jadi kalau setengah-setengah janganlah gitu, jangan coba-coba setengah-setengah. Artinya harus betul-betul yes, oke, oke gitu. Mungkin gitu. Tapi kalau apa namanya ya pesan beliau, karena saya waktu pernah bertanya untuk terkait akademisi atau dosen waktu itu, kan kayaknya ayah banyak gitu anaknya di mana-mana. Kadang kita ke mos atau kemana gitu ya, kita ketemu pasti ada aja tuh gitu. Pasti ayah ngomong, ini anak ayah gitu, anak ayah banyak katanya gitu kan, pasti gitu. Kalau beliau itu berpesan dulu satu sih, kalau yang saya ingat, baca buku aja, bisa semua hal aja. Karena kenapa? Ketika dosen itu pasti mahasiswa bertanyanya bukan seperti anak SMA, anak SMP. Ketika ditanya A, B, dan C, pasti mahasiswa itu kan bertanya yang lain sebagainya. Gitu. Nah, akhirnya harus satu pesan beliau itu katanya supaya menjadi dosen yang apa namanya ya disukai mahasiswa lah, bisa menjawab semua pertanyaan mahasiswa. Nah, itu kuncinya yaitu membaca buku, membaca. Nah, itu dulu almarhum sering berkata itu, dan dulu saya juga pun sering melihat gitu ketika masih kecil ya lewat almarhum suka bacaan di sini nih, ketika mau ngajar nih besok ya baca buku sambil pakai kacamata tuh kadang kalau baca gitu kan, karena mungkin apa di sini tiap malam gitu kalau besoknya ngajar gitu kan pasti baca lah ya, karena itu betul kalau dalam tarbiyah juga kan harus ada iqdat ya, harus ada madah yang apa kita akan sampaikan besok. Nah itu jadi pesan beliau itu dalam segi akademisi maupun segi kehidupan mungkin yang saya ingat itu, Pelajari, bacalah ya. bacalah. Terkait dengan advokat tadi nih kan, apa yang kemudian sudah mulai Akang persiapkan nih? Karena kalau kita melihat kan tadi dari perjalanannya segala sesuatunya Akang selalu mempersiapkan hal yang memang ingin Akang capai ya. Nah ketika berbicara tadi kan ada ketertarikan ke dunia advokat gitu, apa sih yang Akang lakukan secara pribadi ya agar Akang nanti di kemudian hari bisa mencapai titik itu? Ya sejauh ini yang saya bangun sekarang itu mempersiapkan menjadi seorang advokat, saya kira ya pertama itu keberanian saya sih, keberanian jujur. Karena kenapa? Ketika saya ya pelajaran dari kemarin, pengalaman itu mencoba untuk apa namanya pendampingan kasus, karena ya keberanian, berawal dari keberanian gitu. Secara akademisi, secara keilmuan saya juga masih kurang gitu. Kadang masih bingung harus bagaimana. Tapi karena kita punya slogan orang hukum, kadang ketika melihat ketidakadilan, kalau data kita bergetar ya maka kalau saudaraku gitu kan. Jadi itu saya berprinsip itu, karena saya melihat ketidakadilan dan dada saya bergetar gitu kan, karena kita orang hukum maka harus coba mengadili itu. Akhirnya saya coba berani gitu kan, karena ketika itu ada salah satu korban gitu kan, nah saya dengar, akhirnya kita coba mau nggak kalau kita advokasi gitu kan. Akhirnya mau, saya menjadi waduh bagaimana ke depan ya. Tapi ya itu tadi ya
menjadikan pengalaman juga. Experience is the best teacher. Artinya bukan menjadi bahan cobaan ya, bahan uji coba, tapi itu awal saya menjadi mencoba berani untuk belajar berpraktisi lah gitu. Walaupun memang secara keilmuan ya belum mumpuni sekali gitu kan, masih banyak butuh bimbingan. Artinya itu pentingnya kita silaturahmi, kita kenal dengan senior, yaitu mungkin salah satu manfaatnya, salah satu keuntungannya kita bisa sharing dan memberikan atau meminta pengarahan ya dari para senior untuk coba berprofesi dalam bidang advokat. Mungkin itu sih kira-kira. Sudah siap berarti ya? Insya Allah harus siap. siap. Kalau kata Kang Gempur biasanya kalau ini siap nggak siap Kang gitu, mental harus kuat katanya. Iya. Nah kalau berbicara mental kan dimanapun kita berada memang mental itu diperlukan ya, dimana. Di samping tadi yang seperti disampaikan oleh ayah ya, karena ayah beliau ya juga orang tua bagi saya, karena kebetulan di Jinayah Siasa itu ya seperti yang tadi ayah bicarakan bahwa kalau ayah memposisikan para mahasiswa itu sebagai anaknya. Jadi ketika ayah memberikan arahan itu sebagai orang tua terhadap anaknya, dan kita sangat merasakan itu bagaimana kemudian rasa perhatian itu dikeluarkan dari hati beliau, karena terasa kan, pasti terasa kepada kita yang memang menerimanya. Beliau menyatakan tadi seperti yang Akang sampaikan bahwa bacalah. Karena kalau berbicara advokat, kita melihat advokat saja kan dari definisinya saja. Sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, bahwa advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang kemudian dianggap memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang tadi disebutkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nah tentu kalau berbicara memberikan harus ada yang kita berikan gitu. Tidak mungkin kita memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Nah, di situ juga disebutkan memberikan jasa hukum, artinya yang berkaitan dengan hukum. Kalau berbicara tentang jasa hukum, maka ketika berbicara jasa terkait dengan hukum harus berdasarkan keilmuan hukum. Maka mari kita sama-sama laksanakan apa yang ayah sampaikan kepada seluruh mahasiswa hukum tentunya, dan kepada saya pribadi, kemudian mahasiswa hukum, mahasiswa Fakultas Syariah, bahwa ketika kita ingin menjadi insan hukum, maka banyaklah membaca. Karena tadi ketika berbicara advokat saja sudah jelas bahwa advokat itu orang yang memberikan jasa hukum. Tidak mungkin kita memberikan jasa hukum tanpa keilmuan hukum yang memang dipersiapkan dengan matang. Jadi semoga pesan yang tadi ayah sampaikan kepada Akang secara pribadi dan pesan disampaikan kepada kita semua, semoga kita bisa melaksanakan. Amin. Closing statement Kang? Closing statement ya? Waduh, sudah seperti program-program TV nih ya. Ya insya Allah ya, gitu ya, menjadi seperti program TV. Amin. Ya, closing statement dari saya mungkin pertama, tetap jalani apa yang memang bisa dijalani gitu. Lalu hadapi apa yang harus kita hadapi. Lalu yang ketiga, menurut saya apapun profesinya, apapun cita-cita kita, apapun apa yang kita inginkan, semuanya teruntuk diniatkan kepada keikhlasan, dan kita niatkan kepada untuk manfaat untuk diri kita sendiri ataupun untuk umat. Khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang baik akhlaknya, budi pekertinya, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Karena sebetulnya itu turunnya Rasulullah karena liutammima makarimal akhlak, untuk menjadikan manusia di muka bumi ini supaya berakhlakul karimah atau beradab. Suatu peradaban itu bakal ada ketika ada atau sekelompok orang yang beradab. Kita ambil contoh misalnya masyarakat Baduy. Mereka sangat beradab kepada lingkungan. Akhirnya mereka menjadikan peradaban Baduy, gitu kan. Nah, karena yaitu salah satunya keberadaban mereka akhirnya menjadi peradaban mereka dalam lingkungan Baduy itu sendiri.
karena lingkungannya sendiri yang mereka sangat jaga, sangat beradab kepada lingkungan, ya akhirnya menjadilah suatu peradaban. Nah itu mungkin kurang lebih dari saya, Ustaz. Luar biasa ya. Jadi terima kasih atas ilmunya bagi saya pribadi, Kang Iip. Sharing-sharing aja nih, Kang. Dan jangan lupa juga beliau memang punya akun YouTube juga. Iip Al-Qori ya. Sedang tiarap ya. Iip Al-Qori ya. Iip Al-Qori. Iip Al-Qori. Jadi kawan-kawan ingin lebih mengenal beliau, silahkan nanti dilihat di channel YouTube Iip Al-Qori. Tapi untuk channel YouTube Iip Al-Qori ini jangan dilihat saja ya, jangan lupa juga di like dan di subscribe. Subscribe bener nggak itu ngomongnya? Apa subrek? Kalau ada yang bilang subreker, ada yang Jadi channel YouTube Iip Al-Qori. Kalau boleh statement satu lagi, itu intinya juga doa dari seorang ibu. Saya tidak lupa doa seorang ibu, restu seorang ibu, karena bagaimanapun al-jannatu tahta aqdamil ummahat, gitu ya. Surga itu ada di dalam telapak kaki ibu. Gitu kan. Harus ya. Harus. Satu-satunya yang wanita yang rela meneteskan darahnya demi melahirkan kita. Luar biasa. Madrasatul Ula bagi Madrasatul kita. Ula. Kemudian doa-doanya yang merajah setiap jengkal tubuh kita ya, Kang ya. Luar biasa. Dengan doa beliau kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan, menghadapi setiap tantangan. Itu kawan-kawan, tadi jangan lupa apa yang sudah disampaikan oleh beliau, bahwa ketika berbicara mengenai keinginan-keinginan juga harus diseimbangi dengan doa seorang ibu. Karena apa? Surga ada di telapak kaki ibu. Dan tidak ada anak yang bisa mengalahkan ibunya. Karena apa? Sepintar apapun kita dalam berbicara, sepintar apapun keilmuan kita, itu tidak mungkin kita bisa capai tanpa ada madrasatul ula. Dalam hal ini ibu, itu dimana kita diajari untuk mengucap satu patah kata A, B, C dan lain sebagainya, kan ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Kang Miftahuddin, Muhammad Miftahuddin ya. Saya ingat channel YouTube-nya. Kalau channel YouTube-nya Iip Al-Qori ya. Terima kasih, semoga beliau juga diberikan kesehatan. Amin. Dan semoga ini kan semester 7 ya, Kang. Insyaallah. Kita menunggu beliau untuk segera lulus. Amin. Kita sama-sama terjun di dunia advokat nanti ke depannya. Insyaallah, amin. Kita terjun ke dunia advokat, kita sama-sama saling mengingatkan, mohon bimbing lah. Sama-sama saling mengingatkan ya. Umpur juga mohon bimbingan dari Akang, dan Umpur yakin bahwa apa yang ayah miliki telah banyak diberikan kepada Akang. Artinya ketika Gempur saat ini duduk di samping Akang, Gempur rasa bahwa Gempur sedang kembali berbicara dengan guru Gempur. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya. Amin. Dan di kesempatan kali ini kita baca Al-Fatihah untuk beliau. Boleh. Ya, untuk kawan-kawan kita minta doanya untuk ayahanda almarhum Nurdin MH. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan segala perbuatannya ya, semoga kesalahannya diampuni, dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kifayah. Ya baik, cukup sekian ya untuk obrolan kali ini. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya, di video-video berikutnya. Semoga kita semua diberikan ilmu yang berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.